Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah. Perkenalkan, saya Bambang Supriyono akan share salah satu tugas saya dalam menjalankan tugas sebagai pengajar praktik pada angkatan 9 program pendidikan guru penggerak Kabupaten Blora dengan pendampingan individu ketiga di SDN 2 Selo Gender, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ini sepintas dokumentasi saat pelaksanaan pendampingan individu 3 angkatan 9 di SDN 2 Selo Gender, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora dengan CGP calon guru penggerak Ibu Siti Romlah SPD menghadap bersama Bapak Kepala Sekolah Bapak Srianto SPD MPD. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pendampingan individu ketiga temanya adalah implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid dengan durasi waktu 4 kali 45 menit. Fokus dalam pendampingan ini adalah yang pertama adalah refleksi tentang hasil survei atau hasil umpan balik 360 derajat dan penilaian mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Setelah itu diskusi rencana penerapan pembelajaran sosial emosional untuk menyusun RPP yang akan diobservasi pada pendampingan berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah diskusi hasil lokakarya tentang keterlaksanaan tahapan dari Bagja. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, skenario pendampingan individu ada 5 tahapan. Yang pertama adalah persiapan, yang kedua adalah bagian awal, 3 bagian inti, 4 bagian akhir, dan 5 adalah bagian laporan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada tahap persiapan, pertama adalah jurnal jadwal waktunya yang sudah dibuat oleh BPGP, Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. Kemudian ada surat perintah tugas dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Kemudian ada deal kesepakatan antara CGP dengan PP saat pelaksanaannya kapan gitu. Terus kemudian yang keempat adalah penyusunan instrumen pendampingan individu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, bahan yang dibutuhkan dalam pendampingan individu ketiga ini, yang pertama adalah buku pegangan pendampingan individu. Yang kedua adalah jurnal hasil pemantauan pembelajaran daring. Kemudian yang ketiga adalah jurnal pendampingan, daftar hadir dan rencana pendampingan selanjutnya. 4 adalah hasil input instrumen, lembar umpan balik. Kemudian yang kelima adalah hasil keterlaksanaan dari tahapan Bagja. Kemudian yang keenam adalah rubrik penilaian refleksi. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian awal dengan durasi waktu 20 menit, pengajar praktek menyapa dan menanyakan kabar dari CGP. Kemudian pengajar praktek menjelaskan tentang fokus pendampingan dan memastikan bahwa CGP memahami aktivitas pendampingan yang akan dilakukan. Ini sudah dituangkan di dalam instrumen pendampingan. Kemudian PP memastikan bahwa CGP telah menginput instrumen umpan balik. Dan kemudian berikutnya adalah PP menanyakan apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dan rencana tindak lanjut pendampingan selanjutnya. Kemudian PP mengapresiasi kemajuan-kemajuan yang disampaikan oleh CGP. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian inti yang pertama dengan durasi waktu 145 menit, yang A, yang pelaksanaan pertama adalah refleksi hasil survei, hasil umpan balik 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Bersama CGP, PP berdiskusi dengan pertanyaan pematik sebagai berikut. Yang pertama adalah berdasarkan hasil feedback, hasil umpan balik 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, apa yang kurang baik yang perlu ditingkatkan menurut dari hasil responden dari kompetensi Bapak Ibu.
Nah, mohon dijelaskan ini adalah hasil dari kepala sekolah, kemudian hasil dari rekan sejawat, kemudian dengan hasil dari murid. Kemudian, apa rencana Bapak Ibu ke depannya untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak yang Bapak Ibu miliki? Kemudian selanjutnya adalah siapa saja yang akan Bapak Ibu libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang Bapak Ibu miliki. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian inti yang kedua adalah diskusi tentang rencana penerapan pembelajaran sosial emosional dengan CGP dengan pertanyaan pemarik sebagai berikut. Yang pertama adalah apakah Bapak Ibu sudah mempelajari modul 2.2 dan apa yang dipelajari di modul tersebut. Kemudian apakah Bapak Ibu sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang diterapkan di kelas. Jika sudah, berarti seperti apa perencanaannya. Jika belum, maka bersama PP untuk mendiskusikan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau LPP yang akan dilaksanakan tentang sosial emosional di kelas Bapak Ibu yang diampuni. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian inti yang ketiga adalah keterlaksanaan tahapan bagja. Berdasarkan hasil diskusi dari Lokakarya, kita sudah membahas tentang bagja. Nah, dengan pertanyaan pematik sebagai berikut. Yang pertama adalah, apakah Bapak Ibu telah menerapkan metode bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Bapak Ibu? Nah, setelah Bapak Ibu melaksanakan tahapan bagja, apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak yang Bapak Ibu inginkan? Yang ketiga adalah, apakah tantangan yang Bapak Ibu hadapi dalam menerapkan tahapan bagja untuk mencapai visi tersebut? Kemudian yang keempat adalah, apa yang perlu Bapak Ibu perbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan bagja untuk perubahan diri Bapak Ibu ke depannya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian akhir pendampingan dengan durasi waktu 15 menit, yaitu melakukan refleksi pendampingan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah, apa hal yang menarik yang Bapak Ibu dalam pelaksanaan pendampingan ini, dan apa yang membuatnya hal tersebut menarik. Kemudian yang kedua adalah, apa yang sudah baik dalam pendampingan dan apa yang perlu diperbaiki untuk pendampingan ke depannya. Kemudian mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih telah berbagi praktek baik kepada CGP. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, untuk mengingatkan bahwa pada tahapan pendampingan berikutnya, yaitu pendampingan keempat, ada tugas-tugas yang harus disiapkan oleh CGP. Yang pertama adalah CGP menyusun RPP dengan unsur diferensiasi, kompetensi sosial emosional yang sudah dibahas tadi, dan budaya positif disepakati. Kemudian RPP yang dibentuk oleh CGP diberikan umpan balik kepada PP, dan setelah PP memberikan umpan balik, RPP dikembalikan lagi untuk diperbaiki dan akan dilaksanakan observasi pada pendampingan individu berikutnya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada pendampingan Ibu berikutnya nanti ada 2 jam pelajaran untuk observasi dan 2 jam untuk diskusi. Jika ada hal-hal yang perlu diketahui oleh fasilitator, maka PP harus mencatatnya dalam jurnal komunikasi di LMS. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada tahap pelaporan ada 2 versi. Yang pertama adalah versi online dan versi manual. Versi online mengisi jurnal pendampingan, mengisi daftar hadir, dan rencana pendampingan selanjutnya di dalam LMS. Kemudian versi manualnya adalah mengisi daftar hadir, bukti kehadiran pendampingan, dan dokumentasinya. Yang versi manual ini dicetak dan kemudian dikumpulkan saat penyamaan persepsi sebelum Lokakarya dimulai. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ini adalah dokumentasi saat pelaksanaan pendampingan individu 3 di SDN 2 Selogender Jati Blora. Ini bersama Bapak Kepala Sekolah, bersama CGP dan Bapak Kepala Sekolah. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada BPGP Provinsi Jawa Tengah, kemudian Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, SMK Negeri 9, dan SDN 2 Selogender Jati Blora. Terima kasih. Ingat bahwa guru penggerak harus tergerak, bergerak,
dan menggerakkan. Semoga guru-guru semua bisa menjadi guru penggerak yang bisa tergerak, bergerak, dan menggerakkan semua komponen bangsa untuk kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih. Salah hilaf mohon maaf. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.